Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Agung, Reni, dan teman-teman semua. Izin saya untuk mempresentasikan jurnal reading saya yang berjudul Early Urinary Catheter Removal After Rectal Surgery Systematic Review and Meta-Analysis. Izin untuk abstraknya, dokter, untuk dari latar belakang, pemasangan kateter urin ini pasca operasi rektum bertujuan untuk mencegah retensi urin. Penggunaannya berkepanjangan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Nah, review ini bertujuan untuk mengevaluasi pelacakan dini dan lambat pada kejadian retensi urin pasca operasi rektum. Nah, untuk metodenya ini menggunakan systematic review dan meta-analisis. Untuk hasilnya ini ada melibatkan 9 pasien, tapi masih tidak cukup bukti untuk menyimpulkan non-inferioritas pelepasan kateter awal dan akhir. Nah, untuk kesimpulannya ini literatur saat ini masih belum bisa menunjukkan pelepasan kateter awal untuk selamat untuk kejadian retensi urin akut. Nah, untuk penjelasan dari jurnal ini yaitu retensi urin akut ini sering dijumpai pada pasien pasca operasi regio abdominopelvis itu pada pria 24% dan pada wanita itu 15%. Nah, akan terjadi peningkatan risiko itu pada pria, retensi urinnya akan terjadi pada pria yang akibat dari BPH. Terjadi peningkatan risiko akut urin retensi pada pasien itu juga karena adanya degenerasi. Nah, ada tindakan diseksi pelvis itu bisa menstimulasi nervus simpatik pelvis dan menyebabkan obstruksi pada kandung kemih dan menggunakan res alfa energetik pada layar kandung kemih. Nah, untuk kateter urin transuretral ini sendiri dipasang selama operasi rektum untuk mencegah retensi urin akut dan memungkinkan untuk penghitungan urin output. Kateter transuretral berhubungan dengan peningkatan risiko ISK dari peningkatan durasi pemasangannya. Kateter ini dipasang 3-5 hari pasca OP untuk mengurangi mobilisasi sehingga meningkatkan risiko ISK. Sehingga masih butuh antibiotik dan meningkatkan loss ini untuk teorinya. Membandingkan superiority approach dan non-inferiority approach itu pada hari pasang kateter pada hari pertama dibandingkan dengan hari ketiga versus di hari kelima terhadap kejadian AUR. Nah, itu tidak berbeda makna secara statistik terhadap kejadian AUR antara hari pertama dan hari ketiga. Untuk non-inferiority approach-nya ini walaupun tidak bermakna dari hari pertama atau ketiga, tapi dia itu udah mempunyai keuntungan sekunder yaitu penurunan kejadian ISK dan meningkatkan mobilisasi dan menurunkan loss. Tujuan dari ini untuk menilai efek pelepasan kateter urin pasca operasi rektal pada pasien Indonesia pada kejadian AUR, ISK, dan loss menggunakan pendekatan meta-analisis. Metode ini tadi systematic review dan meta-analisis. Untuk kriteria kelayakannya itu pada studi control trial ini dari dewasa lebih dari 18 tahun yang menjalani operasi rektum. Untuk pelaksanaan kateter hari pertama, kedua dengan atau premedikasi. Untuk kriteria eksklusinya, sampelnya ini kurang dari 20 orang tidak melakukan hasil. Outcome-nya ini sekunder, length of stay, lama perawatan RS. Nah, untuk definisi operasi rektal itu operasi kolorektal termasuk diseksi di bawah peritoneal reflection. Pelepasan kateter awal atau dini ini yang dimaksud yaitu pasca operasi pada hari pertama dan kedua. Sedangkan yang pelepasan kateter lambat itu pasca operasi hari ketiga atau lebih. Retensi urin akut itu ketidakmampuan untuk berkemih secara adekuat pasca pelepasan kateter urin membutuhkan pemasangan kateter ulang secara intermiten atau menetap. ISK kultur urin positif dengan atau tanpa gejala ISK. Loss length of stay atau lama perawatan di RS. Ini deteksi data penilaian biasnya dengan Cochrane Rice bias tool disertai dengan penilaian spesifik bias. Analisis statistiknya ini seperti ini, membandingkan pemeriksaan awal dan yang lambat tadi ini dari beberapa penelitian dari Patel, dari Coyle, Zemora, Benoist sudah melakukan trial design terkait penelitian tentang pelepasan dini ataupun lambat. Untuk hasilnya itu dari 4 kontak lain dari 49 pasien itu hasilnya mayoritas menjalani operasi kanker. Dan semua kontak seimbang sehubungan dengan jenis kelamin pasien,
digunakan untuk semua pasien dalam 1 randomized control trial, 3 randomized control trial menggunakan pendekatan superiority, 1 dengan pendekatan non-inferioritas untuk akut urinary retention. Ini risiko biasnya rendah untuk pemilihan peserta. Jadi terus pada Platon All itu mengubah definisi AUR antara protokol percobaan dan pada naskah air. Juga penelitian bagi risiko tinggi bias gesekan kegagalan menggunakan dan melaporkan penggunaan informasi dan analisis per protokol. Ini juga bisa menggunakan intervensi studi juga pada penelitian ini dengan alpha blocker prazosin atau miligram dengan selama 6 jam. Dari beberapa penelitian Platon All, Mora, Benoist, dan Coyle ini. Ini hasilnya sebagian besar pasien menjalani infeksi kanker, laki-laki dari 20 pasien pelepasan awal dan 10 dari 20 pelepasan terlambat. Nah, infeksi kami 18 dari 160 pasien dalam kelompok pelepasan dini didiagnosis ISK dibanding dengan 47 dari 223 pada kelompok pelepasan yang terlambat. Jadi lebih sedikit jika kateter itu dilepas lebih awal dibandingkan yang lambat, ISK akan menurunkan angka risiko ISK-nya. Length of stay juga sebagai hasilnya itu karena uji coba dilakukan hampir 20 tahun, ini temuan dianggap terlalu heterogen untuk meta-analisis kuantitatif. Satu studi melakukan rata-rata length of stay 13 hari pada kelompok pelepasan awal dan 15 hari pada kelompok pelepasan terlambat. Jadi akan lebih jika dilepas akan menurunkan length of stay jika pasien itu dilepas kateter secara dini. Sama. Spot untuk discussion-nya ini ya tadi pelepasan kateter dini itu akan menurunkan risiko ISK dibanding dengan pelepasan yang terlambat. Length of stay juga akan menjadi lebih pendek dibanding pelepasan yang terlambat. Pelepasan kateter pada post operasi day 1 sama amannya dengan pelepasan kateter pada hari ketiga. Dan perbedaan dalam tingkat akut urinary retention hari pertama dan hari ketiga. Ini sama untuk studi observasionalnya, 290 pasien menjadi operasi rektal tidak ditemukan hubungan antara ISK dan pelepasan kateter. Ini studi observasional lainnya. Penelitian juga pelepasan kateter pada atau sebelum periode menurunkan risiko ISK ini untuk penelitian lainnya. Untuk strongnya ini sifat sistematis dari pencarian dan penelitian kuantitatif, pendekatan non-inferiority mengakui pengurangan risiko ISK, peningkatan kenyamanan pasien, dan ambulasi lebih awal. Semua uji coba dianggap berisiko tinggi terhadap bias, masalah dengan pengacakan serta paparan sekunder. Data yang terbatas berarti bahwa interaksi antara pengangkatan dini dan faktor risiko yang tidak dapat diperiksa. Juga metaregresi tidak dapat dilakukan untuk mengeksplorasi secara kuantitatif pengaruh jenis kelamin. Nah, untuk kesimpulannya, literatur saat ini masih belum bisa menunjukkan pelepasan kateter dini atau awal ini dan lambat untuk kejadian retensi urin akut, tapi untuk pelepasan yang awal ini mengurangi risiko kejadian ISK dan length of stay-nya. Untuk RCT masa depan mungkin bisa harus melaporkan hasilnya dengan cara menggunakan stratifikasi hasil jenis kelamin, indikasi bedah, dan penggunaan epidural. Yang daftar pustakanya, untuk critical pressure-nya, ini apa studi membahas dengan jelas masalah bagus ya, apakah meta-analisis cara yang dapat terima benar ya, apa untuk menemukan bias ya benar, keluaran juga secara akut untuk menemukan bias ya, sudah mengidentifikasi semua perancu yang penting ya sudah menemukan faktor perancu dan analisis ya. Apakah pemantauan studi ini cukup lama? Ya sangat lama karena meta-analisis dan sistematik ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hasilnya yaitu masih tidak cukup bukti untuk menyimpulkan non-inferiority pelepasan kateter awal dan akhir untuk kejadian retensi urin akut. Ini untuk hasilnya. Ini seberapa sih hasilnya? Yaitu ini mencantumkan nilai 95% untuk nilai COVID-19. Apa hasil bukti lain sebenarnya? Ya, ini dalam praktek penjagaan ISK dan LOS. Oke. Terima kasih dokter. Ini hasil dari jurnal leading yang saya ajukan dokter, yang saya presentasikan. Mohon asupannya dokter. Oh ya, oke. Terima kasih dokter Andika Brilian ya. Bagus sekali, sama dengan dokter Mahmud tadi presentasinya. Sudah. Oke, silakan langsung aja kalau ada yang mau bertanya atau diskusi tentang ini. Kami persilahkan. Ayo. Tadi Dr. Awan Suci sudah, yang lainnya, yang trainee ada atau yang teman yang lain?
Silakan, silakan. Ini udah yang presentasi udah profesor loh ini, lihat dari fotonya itu ya. Ya, silakan. Dari bedah digestif, dari bedah umum. Ya, sambil nunggu ya. Memang udah pernah baca jurnalnya belum tentang kalau ini kan perlupasan kateter ya, hari pertama, ketiga ternyata secara itu nggak ada bedanya, lambat Bedanya dengan gitu. cepat. Ya, oke, ternyata hanya menyebabkan ISK itu semua juga sudah tahu ya. Lebih risiko ISK. Terus kalau untuk bladder training, Dokter Andika Brilian untuk pemasangan retensi urin apa? AUR itu tadi, akut urinary retention, ada untuk bladder training itu apakah ada bedanya? Ada dilakukan bladder training dengan tidak? Untuk penelitian terkait bladder training dengan peningkatan retensi urin akut, saya belum baca dokter, tapi dari yang pernah saya baca itu bladder training itu akan membantu untuk mengurangi terjadinya retensi urin akut dokter, karena melatih otot-otot pada sistem urinari agar untuk membiasakan sebelum kateter itu dilepas dokter. Mungkin mohon koreksinya dokter. Iya, iya, iya betul juga. Kita semua tahu itu ya. Terus kalau di Sarjito atau di tempat Anda itu tempat Dokter Andika masih pakai bladder training enggak? Izin selama saya di sini ini masih ada beberapa kali masih bladder training dokter. Ada yang 1 kali, setelah kali bladder training sudah cukup dilepas, ada yang 2 kali dokter. Apa indikasi 1 kali, 2 kali, atau ada yang tidak pakai bladder training enggak? Kalau ada apa indikasinya? Saya tanya tenan nih, orang ngetes ini saya tanya. Ya, dokter, izin dokter mohon izin belum tahu kalau terkait indikasinya dokter, baik itu tidak pakai ataupun yang 1 kali atau 2 kali dokter. Yang Izin memberikan perintah tidak pakai 1 kali atau 2 kali siapa? DPJP kan? Iya dokter. Terus nggak pernah tanya kenapa 1 kali atau 2 kali itu? Iya, belum tanya dokter. Rawan tekon isolasi tanya yo, biar tahu. Terus pernah nggak di situ tanpa bladder training gitu langsung lepas DC? Sama residen ini di Sarjito. Hampir enggak ya? Hampir selalu bladder training dokter. Selalu bladder training ya? Ya, oke. Ya, misalnya selama saya dulu koas ataupun residen, saya ingat saya hampir nggak pernah bladder training. Nggak tahu nih mulai kapan ada bladder training gitu. Gitu, dokter. Dan kemudian kita pernah meneliti jurnal bersama koas di sini, kita buka jurnal semacam systematic review itu, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna pada pasien-pasien yang antara memakai bladder training dengan tanpa bladder training. Sehingga terus mulai sekarang saya hampir nggak pernah bladder training kecuali pasien tua atau kita sudah late lebih dari 3 hari, itu baru kita bladder training. Apalagi kalau cuma baru sehari, kemarin pasang, terus sekarang kita mau lepas gitu tanpa bladder training, apalagi pasien-pasien muda. Karena risiko DC terlalu lama ya tadi ISK, length of stay-nya jadi panjang. Jadi yang disebut dengan ERAS, Enhanced Recovery After Surgery itu ya dari hal-hal seperti ini. Kalau dia mau cepat segera pulang ya pasang DC-nya dan pada saat pre-op, nanti setelah operasi di kamar operasi pembiusan selesai itu DC-nya dilepas, yang tergantung indikasi kan pasang DC-nya. Kalau pasang DC-nya karena spinal itu mencegah retensi urin itu ya kita pasang paling maksimal 24 jam. Setelah itu langsung dilepas tanpa BT. Nah, itu nanti akan mempercepat proses pemulihan pasien dan mobilisasi, jalan ke kamar mandi, sehingga dia cepat pulang. Jadi itulah seperti dengan yang eras segala macam itu sebenarnya dari model-model yang seperti itu. Bahkan kalau di luar negeri di Amerika itu 6 jam pasca operasi laparoskopi APP itu pasien sudah disuruh pulang sama dokternya di sana. Cepat tentu saja tanpa pasang DC. Oke, silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ini Rano seniore, jadi cuma saya sendiri ya. Ini ada sing wedok dhewe ini, Dr. Michi Anggun Malvika. Ya silakan mau tanya, Dr. Michi Anggun Malvika, ada enggak ini?
Jojo udah masang foto tok, masang jeneng tok iki. Dokter Mici ada enggak? Ya. Masa aku Dokter Wawan Suci terus. Dokter Mici? Dokter Mici enggak ada. Nanti nganu ya di absen sisa nih kan ora iki. Dokter Muhammad Lutfi Budiantoro. Nanti Dokter Wawan Suci tolong ya ini di absen ya, sing ono karo sing ra ono ya. Dokter Muhammad Lutfi Budiantoro ada enggak? Silakan tanya. Oke, ini ora ono. Dokter Arif Nur Hidayat. Dokter Arif Nur Hidayat P. Pelanggan ya. Ada juga Dokter Antonio Suryanto. Ada. Ya, mana silakan. Silakan. Adik kelas. Tanya adik ya kelas, Dokter Suryanto ya untuk Dokter. Dok, harus tanya itu, Dok. Oh iya, atau komentar terserah apa cerita mau iso tangi apa mak sarapan apa ya kena. Kasihan Dokter Andika udah presentasi rano sing teko. Enggak jawab. Silakan Dokter. Nanti saya Dok kalau nggak mau tanya Dok itu, Dok. Ya. Silakan. Dokter. Ini presentasi ini kan tentang pemakaian kateter ya. Ini ada dijelaskan nggak sih untuk jenis pembiusan apa yang perlu dipakaikan kateter? Karena emang kalau pembiusan spinal regional kan kita emang biasanya emang memakai kateter untuk mencegah retensi urin post op nih. Atau kalau operasi-operasi yang besar di dekat dengan kandung kemih kan untuk pengosongan kandung kemih. Kemudian dijelaskan nggak dalam penelitian ini apakah semua operasi kolorektal dengan semua jenis pembiusan atau khusus regional spinal aja gitu. Begitu Dok. Terima kasih Dokter atas pertanyaannya. Izin Dokter di penelitian ini tidak dijelaskan untuk dengan pembiusan general anestesi maupun spinal. Jadi ini pada pasien yang kateter ini pada pasien yang operasi pada bagian rektal, tapi tidak dijelaskan untuk bagian pembiusannya, Dokter. Mungkin secara umum, Dokter. Mungkin begitu, Dokter. Mohon tambahan dan koreksi. Dokter Suryanto? Gimana, Dok? Gimana dengan jawaban Dokter Andika tadi? Ya, mungkin secara umum ya Dok, pembiusannya tidak dilihat karena memang yang dilihat operasinya gitu, jenisnya yang khusus kolorektal yang gitu. Benar Dokter. Jadi kalau di Sarjito sekarang juga gitu ya. Jadi kalau spinal pun tidak pasang DC. Apa kalau semua spinal pasang DC walaupun operasinya bukan kolorektal? Misalnya operasi APP spinal itu pasang DC enggak? Dipasang Dokter. Oke, bukan kan ya. Berarti gimana Dokter Andika? Tadi coba diulang lagi jawabannya. Ya, kalau dari penelitian ini Dokter tidak membahas terkait dengan spinal maupun general anestesi Dokter, tapi pada penelitian ini yang membahas yaitu pada kateter dilepas pada pasien-pasien yang operasi di bagian rektal Dokter. Oke. Nah, ya itu pada penelitian ini karena nggak bahas itu memang. Tapi kalau untuk pengetahuannya Dokter Andika selaku urologi itu gimana? Sepertinya masih pakai Dokter untuk general anestesi jelas pakai Dokter untuk pemakaian kateter Dokter. Berarti general juga spinal dipakai, general tidak pakai. Itu semua operasi pakai DC ya? Izin tidak. Tidak atau yang pakai yang gimana? Yang harus pakai. Tadi pertanyaan Dokter Suryanto kan gitu, Antoni Suryanto. Atau yang urologi lainnya bisa bantu jawab, Dokter Mahmud Ridho atau yang residen urologi yang lain. Aku rapal soalnya. Siap, Dokter. Ya, gimana? Mungkin Dok, saya kalau memang general anestesi dan regional anestesi masih menggunakan kateter untuk selain itu tidak, Dokter.
Jadi yang general anesthesia atau spinal anesthesia yang pakai kateter? Untuk general anestesi pakai dokter. Kalau spinal kemana? Pakai dokter. Nah ya berarti dua-duanya pakai. Terus sing nganggo sing endi? Itu semua kalau anestesi semua pakai. Ngono. DC. Tidak. Terus gimana? Ya, kalau saya ingat saya yang spinal aja, karena spinal kadang-kadang tidak selalu dia kan masih terblok juga pada bladernya, pada muskulus kontraktornya, yang detrusor vesicenya itu sehingga dia harus kita pasang DC karena dia kadang-kadang 24 jam dia baru kuat lagi lepas dari anestesi. Sehingga kadang-kadang pasien atau sering menjadi retensi urin. Lalu untuk mengantisipasinya kita pasang DC untuk spinal anestesi. Kalau untuk general anestesi, operasi saya hampir tidak pernah pasang DC untuk general anestesi ya. Kecuali untuk tindakan-tindakan yang kemudian akan harus mengosongkan kandung kemih. Saya mau operasi laparoskopi APP itu pasang DC supaya kosong, supaya untuk mencegah tidak tercoblosnya vesika urinaria pada saat kita masang trokar, supaya nanti lebih mudah untuk mengekspos APP dan daerah sekitarnya begitu. Tapi setelah operasi langsung kita cabut DC-nya sehingga pasien merasa nyaman dan lebih cepat pulang. Ya kira-kira gitu. Ya baiklah, terima kasih ya Dokter Andika. Terima kasih Dokter. Dokter itu. Ya, Oke, terima Dokter kasih Suryanto gitu ya. Oke, Dokter Giri Yurista, Dokter Heru Iskandar, Andi Darmawan, Dokter Andi. Oke, Dokter Andi yang zaman gen Dokter Andi itu apa? Koas bukan? Residen atau trainee? Residen, Dok. BL1, Dok. Oh ya, jenenge. Oh, soalnya jenenge meh padha. Dokter Andi ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Dokter. Sebentar. Oh gitu, oke. Dokter Giri Yurista, silakan Dokter Giri. Izin untuk yang pada penelitian ini disebutkan nggak untuk perbedaan terjadinya ISK pada penggunaan kateter yang silikon atau yang biasa yang kita gunakan kalau kita operasi di sini yang pakai kateter biasa, Dokter Andika? Oke. Terima kasih Dokter Giri. Izin untuk di penelitian ini tidak dijelaskan secara rigid terkait dengan penggunaan kateternya jenis silikon maupun yang biasa, Dokter. Izin di sini hanya menjelaskan secara umum penggunaan kateter dan pelepasan secara dini maupun yang terlambat, Dokter. Tapi sebenarnya ada nggak, maksudnya perbedaan di penelitian tuh kalau kateter biasa sama kateter silikon untuk resiko terjadinya ISK lebih tinggi yang mana? Karena kan biasanya kalau yang penggunaan jangka panjang biasanya memakai kateter yang silikon, apakah itu akan mengurangi dari infeksi atau tidak seperti itu, Dok? Ya, sepertinya akan penggunaan kateter dalam waktu yang lama itu akan meningkatkan, Dokter, baik itu yang biasa maupun yang lama itu akan meningkatkan risiko ISK, Dokter. Mohon koreksinya, Dokter. Ya. Sebenarnya ada bedanya ya, antara pemakaian risiko DC yang silikon dengan yang DC biasa ya, yang karet itu ya. Jadi kalau kita mau pakai DC yang silikon atau pakai DC dalam jangka panjang, kita pakai DC yang silikon. Kalau pakai yang DC kuning berapa lama harus diganti atau dilepas, Dokter Andika Bilna atau Dokter Mahmud Ridho yang urologi itu berapa lama? Izin 1 minggu, Dokter. 1 minggu ya, paling lama 10 hari. Paling lama 1 minggu. Ya, 14 hari. Apa akibatnya kalau dicopotnya lebih dari 10 hari? Kenapa harus 10 hari? Meningkatkan risiko infeksi, Dokter. Nah, kalau kemudian silikon, berapa lama dia boleh dilepas? Atau tetap sama 10 hari atau gimana? Izin lebih dari 2 minggu, Dokter, bisa digunakan untuk penggunaan kateter silikon dan berarti mempunyai bahannya yang berbeda, jadi dia mempunyai ketahanan, jadi lebih dari seminggu pun masih kuat dan tidak menimbulkan risiko infeksi, Dokter, karena masih ada dalam. Ya, 7. Lebih seminggu itu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu?
Tadi temennya bilang 2 minggu. Kalau jenengan berapa minggu untuk melepas silikon atau ganti dengan silikon? Berapa lama biasanya? Bisa sampai 1 bulan, dokter. 4 minggu, Iya, dokter. 4 minggu ya, setuju ya. Saya juga kalau ganti silikon dengan sampai 4 bulan. Karena terus kemudian kalau udah 10 hari pada yang kateter biasa, dia akan terjadi adesi perlengketan di ISK. Karena pada peradangan ini dicopot nanti jadi susah. Dan dapat jadi ISK silikon itu. Jadi ada perbedaan tentu saja untuk terjadinya ISK pada silikon dan DC yang biasa, yang karet. 4 kali, berarti 3 sampai 4 kali lipatnya ya. Ketahanan pemakaian silikon karena dia bahannya beda sehingga tidak mengiritasi daerah sekitar dari uretra. Jadi dia bisa lebih lama dicabut. Oke, begitu ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Waktunya masih 2 menit. Ya, Dr. Wan Suci nggak ada mau penutup? Iya, Dok. Menambahkan yang terkait DC tadi, Dok, memang pada pasien-pasien dengan GA misalnya, mohon maaf bukan kolorektal, itu kayak operasi mastektomi itu juga tidak perlu dipasang DC, Dokter. Jadi pengalaman ya GA itu jika tidak berkepentingan terhadap kolorektal untuk misalnya tadi dekompresi bladder supaya operasinya lebih jelas, itu saya kira juga tidak perlu dipasang DC, Dok. Jadi berkaitan dengan indikasi untuk pemasangan DC mungkin pada kasus spinal dan operasi kolorektal yang memang diperlukan untuk monitor urin output ataupun untuk dekompresi dari buli dan sebagainya, Dok. Ya, setuju masih, Dr. Awan. Juga bisa ditambahkan ya mungkin kalau untuk operasi-operasi yang besar, misalnya shunting gliodigestif, kemudian reseksi kolon, itu pun tetap dipasang DC. Tujuannya apa? Supaya pasien kan dia tidak bisa mobilisasi pasca operasinya, atau dia harus ke ICU mondok beberapa hari, sehingga kalau dia harus di ICU kan dia harus tiduran terus, nggak bisa jalan-jalan, maka itu harus kita pasang DC. Jadi indikasinya bisa duran op, pre-op atau post-op. Bisa karena alasan anestesi, alasan dekompresi, atau alasan nanti post-op-nya untuk imobilisasinya. Sehingga dipasang DC juga termasuk balance cairan tadi. Ya, sekali ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Dr. Suci. Terima kasih, Dr. Agung. Ya, terima kasih Dr. Mahmud Ridho. Terima kasih teman-teman semua. Karena sudah pukul 9, kita cukupkan. Kita harus melakukan layanan ya. Dan kita biasakan on time. Tadi saya jam itu wis online saya, ini ternyata beda jam 8 tak pakai di situ dulu. Sampai ketemu lagi di cara selanjutnya ya, rajin belajar ya, baca terus. Saya dulu sama Dr. Agus Barmawi untuk residen itu membaca Dejong itu harus katamu sudah lumayan mencukupi, nanti baru tambahan yang lain. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Ya, Dr. Wawan ya, makin ganteng ya, sejahtera ya, rambutnya bareng. Hitam semua sekarang. Ya. Sudah punya adik kelas ya, Dok. Ya, main-main ke RSA ya, Dr. Wawan Suci ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Tunggu ya.